Kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang sasaran penyuluhan pertanian. Let's check it out. Halo, nama saya Ade, nggak pakai K ya, Ade Laili Nur Hasanah. Saya dari absen 2 kelompok 5. Dadah. Halo, perkenalkan saya Agus Nugroho dari kelompok 5, absen 5. Halo, nama saya Ferry Rahmat Adam dari kelompok 5, nomor absen 11. Terima kasih. Halo, perkenalkan, nama saya Mutiara Dewi Kuswadani dari kelompok 5, absen 21. Hai, perkenalkan, nama saya Sylvia Andini dari kelompok 5, absen 31. Ya. Kali ini kita akan membahas mengenai definisi sasaran penyuluhan. Apa sih sasaran penyuluhan itu? Sasaran penyuluhan adalah audiens yang akan diberikan materi penyuluhan. Sasaran penyuluhan merupakan salah satu unsur yang mempengaruhi keberhasilan penyuluhan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, Bab 3 Pasal 5 mengatakan bahwa sasaran penyuluhan pertanian adalah 1. Pihak yang paling berhak memperoleh manfaat penyuluhan, meliputi sasaran utama dan sasaran antara. Yang kedua, sasaran utama penyuluhan yaitu pelaku utama dan pelaku usaha. Yang ketiga, sasaran antara penyuluhan yaitu pemangku kepentingan lainnya yang meliputi kelompok atau lembaga pemerhati pertanian, perikanan, dan kehutanan, serta generasi muda dan tokoh masyarakat. Tersebut adalah definisi dari sasaran penyuluhan pertanian. Baiklah, saya akan menyampaikan materi B. Prinsip sasaran penyuluhan pertanian. 1. Cara berpikir petani. Penyuluhan memiliki tujuan untuk merubah pola berpikir petani yang masih tradisional atau tertinggal dari kemajuan zaman. Maka dari itu perlu adanya perubahan cara berpikir agar pertanian dapat berubah menuju lebih modern dan terpadu. 2. Petani bukan murid dan bawahan penyuluh. Dalam berlangsungnya kegiatan penyuluhan, sebagai penyuluh harus memiliki sifat tidak memerintah dan tidak memberikan tugas maupun kewajiban terhadap sasaran penyuluhan, apalagi memberikan sebuah sanksi terhadap hasil kinerja petani. 3. Pengaplikasian dan pemanfaatan. Hasil dari penyuluhan yang diharapkan adalah para petani nantinya dapat mempelajari, manfaatkan, serta mengaplikasikan ilmu yang telah mereka dapat melalui penyuluh. 4. Sifat petani. Para petani memiliki berbagai macam sifat yang berbeda-beda, yang mana dapat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, tingkat ekonomi, status sosial, letak desa, topografi, luas pemilik tanah, serta pola dari daerah pertanian. Sehingga para penyuluh harus menyesuaikan sifat para petani pada saat mereka sedang melakukan penyuluhan. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, kali ini kita akan membahas tentang sifat umum petani. Yang pertama adalah petani memiliki harga diri, di mana petani ingin lebih dihargai dan dihormati, tidak diperbudak ataupun disuruh-suruh. Itu artinya kita sebagai seorang penyuluh pertanian berkelanjutan harus menggunakan etika yang baik, etika berkomunikasi yang baik, supaya apa yang kita komunikasikan dapat diterima dengan baik oleh para petani dan tidak menyinggung perasaan mereka. Dan yang kedua adalah petani tidak bodoh. Itu artinya kita di sini sama-sama belajar, sama-sama menjadi partner dengan petani, dan kita sistemnya itu bukan menggurui tetapi bekerja sama. Jadi masukan-masukan serta mungkin sharing dari petani kita harus menerimanya dengan baik, serta kita nggak boleh kayak sok pinter gitu. Dan yang ketiga ada petani tidak mudah mempercayai orang bukan petani. Di sini kita yang dari luar yang notabene bukan seorang petani tahu-tahu datang nyuruh-nyuruh, kemudian datang sok-sok ngajarin gitu kan, itu nggak mudah diterima oleh petani.
Nah, gimana sih caranya biar bisa diterima? Itu caranya dengan kita melakukan pendekatan lebih kepada petani. Contohnya dengan kita berkunjung ke rumah mereka, ke rumah beliau-beliau, mungkin dengan kita membawa bingkisan atau apapun itu. Dan yang terakhir adalah petani tidak terlalu senang mau diberi pelajaran oleh orang lain. Di sini kita sebagai penyuluh harus pintar-pintar menganalisis kebutuhan serta masalah-masalah yang dihadapi oleh petani yang akan kita suluh tersebut, sehingga apa yang akan kita sampaikan itu sesuai dengan target dan tujuan yang akan dicapai. Dan kita tuh harus menawarkan serta memberikan anjuran-anjuran kepada para petani sehingga nantinya pikiran petani tersebut akan lebih terbuka dan akan dapat menerima kita dengan baik. Oke, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi sifat petani. Jadi, faktor-faktor yang mempengaruhi sifat petani secara umum dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, yaitu adalah faktor dari keluarga. Faktor dari keluarga merupakan faktor terdekat dan faktor terbesar yang dapat mempengaruhi sifat petani, dikarenakan jumlah dari anggota keluarga petani dapat mempengaruhi kinerja dari petani tersebut. Semakin banyak anggota keluarga petani tersebut, maka kinerja dari petani akan semakin produktif. Yang kedua, yaitu adalah faktor dari masyarakat. Biasanya masyarakat memandang petani dari segi sosial dan ekonomi. Jadi, hal tersebut dapat mempengaruhi dari kinerja usaha tani tersebut. Lalu yang ketiga, yaitu adalah faktor dari agama dan kepercayaan. Di berbagai daerah, pastinya agama dan kepercayaan memiliki perbedaan, yang mana nantinya hal tersebut dapat mempengaruhi dari kinerja petani tersebut, sehingga agama dan kepercayaan juga dapat digunakan sebagai media dalam penyuluhan, sehingga nantinya kinerja dari petani lebih efektif dan lebih efisien. Sekian dan terima kasih. Baik, jadi saya akan membahas tentang sasaran penyuluh pertanian. Sebenarnya, sasaran penyuluh pertanian tidak boleh hanya dilakukan oleh petani saja, melainkan seluruh warga dan masyarakat yang memiliki peran dalam kegiatan pembangunan pertanian juga harus ikut serta. Sasaran penyuluh pertanian dapat dikelompokkan menjadi 2. Menurut Totok Mardikanto dan Sri Sutami tahun 1982. Yang pertama yaitu sasaran utama. Sasaran utama itu sasaran penyuluh pertanian yang secara langsung terlibat dalam kegiatan bertani dan pengelolaan usaha tani. Contohnya itu seperti petani dan keluarganya. Yang kedua, sasaran penentu. Sasaran penentu itu bukan pelaksana kegiatan bertani dan berusaha tani, tetapi secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam penentuan kebijakan pembangunan pertanian atau menyediakan segala kemudahan yang diperlukan petani untuk pelaksanaan dan pengelolaan usaha taninya. Dari materi tersebut dapat diambil kesimpulannya. Pihak yang paling berhak memperoleh manfaat penyuluhan meliputi sasaran utama dan sasaran antara. Sasaran utama penyuluhan yaitu pelaku utama atau petani dan pelaku usaha. Sasaran antara penyuluhan yaitu pemangku kepentingan lainnya yang meliputi kelompok atau lembaga pemerhati pertanian, perikanan, dan kehutanan, serta generasi muda dan tokoh masyarakat. Dalam pelaksanaan penyuluhan pertanian, harus memilih sasaran penyuluhan yang tepat, agar materi yang disampaikan sesuai dengan kebutuhan dan dapat memecahkan permasalahan yang dihadapi. Sekian, terima kasih.